Kasus kematian Vina, remaja putri asal Cirebon, masih terus menjadi pembicaraan. Kasus 8 tahun lalu itu kembali mencuat setelah rilis film Vina berdasar kisah nyata kematian pasangan remaja Vina dan Eki yang tewas mengenaskan. Masyarakat menilai banyak kejanggalan dari kasus tersebut. 8 terpidana menjalani hukuman penjara seumur hidup, dengan seorang di antaranya divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Selanjutnya terpidana bernama Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Saat itu Saka masih berusia 15 tahun. Dari 8 pelaku yang ditangkap, Saka Tatal mendapat hukuman paling ringan karena masih di bawah umur. Setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan, Saka Tatal bebas bersyarat pada April 2020. Usai kasus Vina mencuat dan viral kembali, Saka Tatal kembali muncul dan mengaku ia adalah korban salah tangkap di kasus ini. Di rumah, tapi di rumah tuh nggak nyaman gitu. Didatangin polisi terus, ditanyain polisi terus, nggak nyaman pokoknya. Banyak yang datengin. Ya kepengen saya pribadi, saya kan kepengennya nama saya bersih lagi kayak dulu lagi, kayak gitu. Bisa normal lagi gitu. Bisa normal lagi di masyarakat, nggak pandangan sebelah mata. Setelah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, kasus Vina sudah mendapat titik terang. Satu persatu DPO berhasil ditangkap pihak kepolisian. Dan bagaimana pandangan terhadap kasus ini sudah bergabung bersama saya, Pak Reza Indragiri, seorang psikologi forensik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, langsung aja nih, Pak. Bagaimana pandangan Pak Reza dalam melihat kasus Vina ini yang banyak dikatakan penuh dengan kejanggalan, Pak? Awalnya terus terang saya merasa jengkel ya, karena ketika saya dengar ada pemberitaan tentang sekelompok anggota geng motor yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, kok ya hukuman bagi mereka hanya seumur hidup ya. Saya bayangkan dengan kekejian sedemikian rupa mereka pantas ini, para pelaku ini dihukum yang lebih berat lagi. Tetapi setelah saya mencoba memberikan cermatan lebih kepada peristiwa ini, saya berbincang dengan pihak Polda Jabar, dengan penasihat hukum, juga berkesempatan untuk membuka sejumlah berkas yang diperlihatkan kepada saya. Maka justru di kepala saya muncul pemikiran tentang 3 loopholes, tentang 3 celah. Barangkali inilah area yang perlu dieksaminasi ulang oleh seluruh lembaga penegakan hukum pada kasus ini. Yang pertama adalah loopholes terkait dengan proses pemeriksaan terhadap para tersangka. Hari ini mereka sudah berstatus sebagai terpidana. Saya saksikan foto-foto sejumlah tersangka dalam kondisi babak belur. Dan kata penasihat hukum mereka, kondisi lebam-lebam sedemikian rupa itu adalah akibat perlakuan yang diterima oleh para tersangka dari para penyidik. Penyidik yang notabene bukan dari reskrimum, melainkan dari res narkoba. Ini bukan kasus narkoba, tetapi kenapa kemudian pemeriksaan dilakukan oleh penyidik yang ada di res narkoba? Itu informasi yang saya peroleh dari penasihat hukum. Nah, ketika saya juga bertemu dengan terpidana anak, yaitu Saka yang hari ini sudah bebas, Saka pun mengatakan kepada saya serba aneka perlakuan kejam yang dia terima dari para penyidik di ruang pemeriksaan. Nah, apa yang dialami oleh para tersangka ini sebetulnya mengingatkan saya kembali dengan sekian banyak kritik saya terhadap proses penegakan hukum secara umum ketika penyidik terlalu menghabiskan banyak stamina, banyak waktu untuk membongkar pengakuan dari tersangka. Membongkar pengakuan, keterangan, pemeriksaan maraton, dan sejenisnya dianggap sebagai cara yang jitu. Semakin para tersangka diperlakukan secara keras, maka semakin tinggi pula validitas pengakuan yang mereka berikan. Seolah ada anggapan sedemikian rupa. Padahal pengakuan, keterangan atau sejenisnya mengandalkan daya ingat manusia. Dan daya ingat manusia rentan sekali mengalami fragmentasi dan distorsi.
Karena itulah psikologi forensik justru menyimpulkan bahwa aktivitas yang ditujukan untuk membongkar pengakuan, membongkar keterangan, membongkar ingatan justru sangat mungkin menjadi hal yang akan merusak proses pengungkapan fakta itu sendiri. Dengan kata lain, pengakuan, keterangan, dan sejenisnya memang sudah disimpulkan oleh psikologi forensik sebagai barang yang paling merusak atau mengganggu proses penegakan hukum. Itu loopholes pertama. Loopholes kedua terkait dengan narasi perkosaan. Dalam perbincangan dengan Direskrimum Polda Jabar, memang beliau menyebut kata sperma pada tubuh korban. Demikian pula pada berkas hasil pemeriksaan, saya temukan kata sperma. Tapi sperma tidak serta-merta bisa kita simpulkan bahwa sudah terjadi perkosaan. Sperma dari sudut pandang psikologi forensik bisa datang sebagai akibat dari dua bentuk aktivitas seksual. Aktivitas seksual pertama adalah yang bersifat forceful. Ada paksaan di dalamnya. Berarti ini kekerasan. Ini pidana. Mungkin berupa perkosaan. Tapi kita tidak bisa abaikan kemungkinan lain bahwa sperma merupakan akibat dari aktivitas seksual yang konsensual. Yang mau sama mau. Kalau yang satu ini yang terjadi, maka praktis no case. Ini perbuatan yang amoral, tetapi bukan merupakan kriminal. Nah, sperma yang ditemukan di tubuh almarhumah, sebetulnya sperma yang datang dari sebuah aktivitas seksual yang forceful, yang penuh paksaan, ataukah datang dari aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Ini tidak terjawab. Kita lanjutkan lagi, masih terkait sperma. Dalam kasus ini ada 13 orang laki-laki. 8 orang sudah masuk ke dalam bui, 4 orang disebut-sebut sebagai buron, dan 1 orang yaitu laki-laki yang juga meninggal bersama dengan Vina, yaitu disebut sebagai teman dekatnya Vina. Pertanyaannya adalah, sperma ini merupakan sperma milik siapa? Tidak bisa kita pukul rata langsung mengatakan, oh semua, oh sebagian sudah melakukan tindakan perkosaan itu. Tidak bisa, karena sekali lagi harus dipastikan ini sperma milik siapa. Jadi narasi tentang perkosaan, terus terang saya bayangkan masih harus menjadi sebuah tanda tanya. Benarkah terjadi perkosaan? Dan tapi itu sudah menjadi dibantah juga sama pihak polisian ya Pak ya? Mengenai pemerkosaan tersebut ya Pak ya? Di Reskrimum Polda Jabar yang sempat saya tanya ke beliau, memang mengatakan tidak dilakukan uji DNA, dan juga para tersangka tidak mengakui perbuatan mereka. Nah, dengan kata lain, ditemukan sperma. Tapi ini sperma milik siapa? Dan sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa? Juga tidak ada penjelasan. Praktis, tidak bisa kita langsung memutus seseorang atau beberapa orang sudah melakukan perkosaan sementara pembuktiannya amat sangat lemah. Itu loopholes yang kedua. Loopholes yang ketiga, yaitu terkait dengan benarkah sudah terjadi pembunuhan. Jawaban atas pertanyaan ini idealnya berangkat dari hasil bacaan terhadap hasil otopsi. Kalau kita bicara hasil otopsi, hasil visum, maka ini otoritasnya ada di kedokteran forensik. Saya tidak berada di area itu. Karena itulah, saya sebatas ingin mengatakan satu hal, bahwa mari dicek apakah sama atau justru berbeda informasi tentang trauma di tubuh korban antara yang tercantum di dalam hasil pemeriksaan dan kondisi trauma pada tubuh korban yang tercantum di dalam tuntutan jaksa. Apakah keduanya sama atau justru berbeda? Apakah trauma yang dipotret di dalam hasil pemeriksaan sama atau berbeda dengan trauma yang terpotret di dalam naskah tuntutan? Kalimat saya hanya sampai di situ. Tetapi yang ingin saya tegaskan, pada aspek satu ini, saya juga melihat ada loopholes, ada celah yang semestinya bisa diberikan penjelasan secara lebih saintifik dan lebih tuntas lagi. Itulah 3 loopholes yang saya lihat, diantaranya masih ada sejumlah loopholes lain sesungguhnya, yang berujung pada 2 pertanyaan, yaitu benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan. Ya, kan juga diduga adanya pembunuhan berencana ya Pak. Apakah udah bisa dibuktikan dengan dugaan tersebut Pak, adanya pembunuhan berencana itu? Sesaat lalu kita sudah berbicara tentang benarkah terjadi pembunuhan. Sekarang kita maju, benarkah terjadi pembunuhan berencana? Sekarang kata kuncinya ada pada berencana.
Unsur perencanaan hanya bisa dibuktikan kalau bisa diyakinkan bahwa pada 10 orang itu, 8 sudah masuk bui, 4 orang berstatus buron, kalau kepada mereka bisa dipastikan adanya 4 hal, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Kalau 4 hal ini dipastikan ada di kepala masing-masing terpidana, dulunya terdakwa, sebelumnya tersangka, kalau 4 hal ini memang ada di kepala mereka secara kumulatif dan tersedia sebelum mereka melancarkan aksi, maka baru sah sudah disebut sebagai perbuatan berencana. Alhasil kita gandengkan untuk membuktikan apakah ini pembunuhan atau bukan pembunuhan, kecelakaan misalnya, silakan bandingkan antara hasil otopsi, hasil visum dengan tuntutan jaksa. Sementara untuk membuktikan perencanaannya ada atau tidak, silakan diinvestigasi terkait 4 hal yang semestinya tersedia di dalam kepala para tersangka, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Kalau semuanya terbukti bundar sempurna, baru sah sudah. Kita pantas sebut mereka sebagai pelaku pembunuhan berencana. Ya, ini Pak, ada lagi adanya salah tangkap terpidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang saya ingin tanyakan, kenapa baru 8 tahun ini baru ketahuan si Saka Tatal ini bukan pelakunya? Menurut Mas Reza, ini apakah mungkin nggak sih pihak kepolisian ini melakukan salah penangkapan atau apakah ada unsur-unsur lain dari salah tangkapnya si Saka Tatal ini? Kasus salah tangkap sebetulnya bukan cerita kemarin sore. Sudah sejak sekian tahun silam, catatan penegakan hukum kita mengenal yang namanya salah tangkap. Kasus yang paling legendaris adalah kasus Sengkon dan Karta. Ada 2 orang yang sudah dijebloskan ke dalam penjara karena divonis bersalah melakukan pembunuhan. Namun di kemudian hari, ada orang yang terketuk hati nuraninya sampai kemudian datang ke kantor polisi dan membuat pengakuan bahwa saya lah sesungguhnya yang melakukan pembunuhan itu. Sengkon dan Karta sudah terlanjur meringkuk di dalam penjara. Kasus hukum mereka, putusan atas diri mereka sudah inkrah, sudah final, sudah mengikat. Tapi ternyata fakta menunjukkan bahwa ternyata sesuatu putusan hukum yang sudah inkrah pun bisa saja mengandung kekhilafan di dalamnya. Inilah yang menjadi presiden bagi adanya sebuah mekanisme luar biasa yang diistilahkan sebagai PK atau peninjauan kembali. Juga kita ingat bagaimana advokat senior sekaliber Otto Hasibuan pun sampai hari ini masih mempersoalkan Jessica, kliennya, yang tetap diyakini tidak melakukan apa yang didakwakan terhadap dirinya. Juga dulu, kalau saya tidak salah, ada pengamen yang sempat ditangkap oleh polisi, kemudian mengalami perlakuan kekerasan sedemikian rupa, tapi kemudian akhirnya dilepaskan kembali. Kenapa harus dilakukan perlakuan yang kejam terhadap si pengamen tersebut? Ya, sekali lagi, barangkali karena penyidik sepertinya kesulitan untuk menemukan alat bukti, sehingga yang paling mudah memaksa seseorang yang sedang diperiksa untuk mengeluarkan pengakuan, betapapun pengakuan itu rekayasa sifatnya, yaitu dengan cara-cara kekerasan. Nah, berangkat dari potret-potret salah tangkap semacam itu, kasus Jessica sudah inkrah juga, tetapi tadi saya katakan Otto Hasibuan masih menganggap itu sebagai kriminalisasi, ya, mengada-ngada. Nah, kasus-kasus sedemikian rupa acap diistilahkan sebagai miscarriage of justice atau proses penegakan hukum yang sesat. Apakah pada kasus yang kita perbincangkan ini juga sudah berlangsung miscarriage of justice? Pertanyaan itu muncul karena kartu kesadaran publik pun sudah terbuka. Karena itu, alih-alih menyimpulkan, saya justru mengajukan 2 pertanyaan, yaitu benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan, yang implikasinya juga berkaitan dengan apakah sudah terjadi salah tangkap, kepada sekian banyak lembaga penegakan hukum terkait. Saya sampaikan ke Posko Presisi Mabes Polri, sehingga saya juga pernah saya sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri, saya sampaikan ke Mahkamah Agung, saya sampaikan ke Komisi Yudisial. Dan juga karena ada terpidana anak, maka saya juga mengajukan calling, mengajukan panggilan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itulah lembaga-lembaga negara yang saya
kontak, yang saya ajak berkomunikasi terkait dengan apa yang berseliweran di kepala saya, benarkah sudah terjadi perkosaan, benarkah sudah terjadi pembunuhan, dan apakah sudah terjadi salah tangkap. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini hemat saya hanya bisa dijawab lewat eksaminasi ulang. Berarti seluruh lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana kita, berikut komisi-komisi terkait, perlu baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing melakukan review kembali atas berkas hasil kerja mereka. Dan barangkali ke depannya perlu sikap legowo, bahwa seandainya hasil eksaminasi itu menunjukkan adanya loopholes bagaimana saya katakan tadi, ya konsekuensi hukumnya tentu akan mengubah nasib para terpidana. Dari yang semula harus merikuk di dalam penjara selama-lamanya, siapa tahu nantinya akan berubah status menjadi manusia merdeka. Ya, terakhir nih Pak, kemarin polisi berhasil menangkap satu persatu DPO ya Pak. Satu Apakah persatu atau satu? satu DPO si Peggy ya, Peron itu, apakah akan menemukan titik terang untuk kasus ini Pak? Saya tidak tahu sesungguhnya para DPO yang baik yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap itu peran mereka dalam pembunuhan dan perkosaan itu seperti apa, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, maka ya bahwa ada DPO yang sudah diamankan silakan saja diperiksa. Namun izinkan saya untuk mewanti-wanti, jangan sampai kemudian ada proses pemeriksaan terhadap si DPO dengan cara-cara yang menyiksa. Karena itu akan memunculkan problem kembali terkait dengan validitas informasi dan ujung-ujungnya terkait dengan seberapa profesional, seberapa kompeten sesungguhnya penyidik kita dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka misalnya. Itu satu hal. Yang kedua, alih-alih memburu pengakuan atau keterangan atau sejenisnya dari si DPO, ya kembali taati saja bahwa proses penegakan hukum kita itu berbasis pada pembuktian. Sediakan alat bukti yang memadai. Baru kemudian kita teryakinkan bahwa proses penegakan hukumnya memang sudah seharusnya berlangsung dan dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada para DPO tersebut. Selama proses pembuktiannya masih menggantung, apalagi seandainya ditemukan adanya kejanggalan di sana-sini, maka lagi-lagi anggapan publik bahwa sudah terjadi miscarriage of justice atau penegakan hukum yang sesat akan menjadi PR yang sangat berat untuk dikoreksi. Daripada kemudian menjadi sebuah hutang yang amat sangat susah untuk dilunasi, ayo kembali lakukan proses penegakan hukum secara profesional. Kalau saya sendiri membuat 4 kriteria proses penegakan hukum yang sempurna, yaitu harus tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Objektif berarti sesuai dengan koridor hukum atau peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik. Nah, saya memilih untuk menyemangati terutama sekali Jenderal Listio Sigit, yaitu Kapolri. Dalam kasus Verdi Sambo, kita masih ingat nyaris saat itu ada seorang Brigadir Eliezer yang hampir saja masuk penjara karena disebut-sebut pada awalnya sudah melakukan penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Namun seluruh citizen dan netizen bersatu padu mendorong, menyemangati otoritas Polri untuk melakukan koreksi, untuk mereview kembali proses penegakan hukum atas kasus tersebut. Dan Kapolri secara rendah hati, sekaligus dengan high profile, secara terbuka mengatakan, oke, kita buka, kita luruskan, kita review, kita koreksi, dan sejenisnya. Dan alhamdulillah ternyata kebesaran hati dari Kapolri itu membebaskan Richard Eliezer dari lubang jarum. Tapi justru berhasil menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang seharusnya. Nah, saya membayangkan bahwa mimpi indah berupa semangat dari citizen dan netizen, serta sambutan yang baik dari otoritas Polri, dari Kapolri, juga akan berujung manis bagi terrealisasinya keadilan. Keadilan bagi Vina, keadilan bagi Eki, keadilan bagi seluruh terpidana, keadilan bagi seluruh buron, keadilan bagi keluarga besar mereka, dan juga bagi marwah institusi penegakan hukum itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri, seorang psikologi forensik yang sudah bergabung dengan Kompas TV. Atas keterangan-keterangan yang diberikan, semoga bisa mencerahkan dan akan ada titik terang dari kasus Vina ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak, atas waktunya telah bergabung dengan Kompas TV. Selamat siang dan salam sehat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya
Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.